Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Nurul akan menjelaskan tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 untuk kelas 3 SD ya. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Kegiatan Ayo Membaca. Kali ini Bu Nurul akan mencoba membaca teks berikut ini seperti pembaca berita. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Di Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, setelah tadi Bu Nurul membacakan teks tentang kain adat Indonesia, coba lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Di sini Bu Nurul sudah membuat tabel nama kain dan daerah asalnya. Di sini yang pertama ada kain songket berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian kain sasirangan berasal dari Banjar, Kalimantan. Yang paling terkenal yaitu kain batik berasal dari Jawa. Kain tenun yang motifnya sangat bagus berasal dari Nusa Tenggara. Kemudian kain ulos berasal dari Sumatera Utara. Sekarang kita masuk ke kegiatan Ayo Menulis. Setelah kalian mendengar teks bacaan tentang kain adat, di situ ada berbagai informasi. Nah, pokok-pokok informasinya yaitu paragraf pertama, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf yang ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Kemudian, paragraf yang kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, coba kalian amati motif kain adat berikut. Di sini ada 4 gambar motif kain adat. Coba kita tebak
Gambar yang pertama ini adalah motif bentuk. Ya, motif bunga dan biji-bijian. Yang kedua, ini gampang sekali. Motif segitiga. Kemudian gambar selanjutnya ini adalah motif lingkaran dan lengkung, dan yang terakhir ini adalah motif bunga dan daun. Coba kalian gambarlah salah satu motif kain adat pada penjelasan sebelumnya di selembar kertas ya. Lalu guntinglah sesuai bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Coba kalian amati gambar berikut ya. Di sini ada gambar pertama. Ini disebut dengan gambar yang simetris. Kenapa disebut simetris? Karena dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu yang kanan dan yang kiri. Kemudian lipatannya saling menutup dengan tepat dan memiliki sumbu simetri. Kemudian gambar yang kedua ini tidak simetris. Kenapa tidak simetris? Karena jika dilipat menjadi dua bagian, bagian kanan dan kiri tidak sama besar. Kemudian lipatannya saling tidak menutupi dengan tepat. Nah, ini ada penjelasannya. Bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar, lipatannya saling menutupi dengan tepat, dan memiliki sumbu simetri. Perlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Nah, kali ini Bu Nurul membuat tabel bentuk bangun datar dan menentukan banyaknya simetri lipat. Di sini ada bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Coba kita lipat dari atas ke bawah, 1 ke samping, 2 samping kanan, 3 samping kiri, 4. Jadi bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Kemudian gambar yang kedua ada gambar persegi panjang. Kita lipat menjadi dua bagian dari atas ke bawah, 1 simetri lipat. Kemudian dari kanan ke kiri, 2. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Dan yang terakhir ada gambar layang-layang. Di sini Ibu coba tarik garis dari kanan ke kiri dan membentuknya menjadi lipatan. 1 simetri lipat. Kemudian jika dari atas ke bawah Ibu berikan lipatan, apakah dia termasuk salah satu simetri lipat juga? Tidak, karena jika dilipat dua bagiannya tidak sama besar dan tidak saling menutupi dengan tepat. Jadi bangun datar layang-layang hanya memiliki 1 simetri lipat. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan kalian dapat pahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.